kasus pada komputer PC di lab komputer. Ini berdasarkan informasi yang didapat dari teknisi. Ini ada beberapa komputer yang tidak boleh dipakai dulu karena ada kendala. Ini saya akan mencoba untuk menganalisa kerusakannya apa, nanti diidentifikasi dan kemudian akan saya coba untuk menanganinya. Jadi nanti untuk soal kendala ini bisa teratasi dengan cepat. Nah, ini komputer yang sepertinya ditunjukkan mengalami masalah. Ini akan saya coba untuk menyalakan. Nanti kasusnya seperti apa. Nah, ini komputer dinyalakan, bunyi, tidak tampil apa-apa ini. Ini kita akan coba atasi, kemudian nanti menjadi jelas permasalahannya. Kita matikan dulu untuk powernya dengan cara ditekan yang lama, dia akan mati sendiri. Nah, ini mati. Selanjutnya ini akan kita bongkar. Langsung saja kita akan coba tangani untuk menangani kerusakan ini. Kita akan coba untuk membukanya. Kita lepas dulu. Yang pertama adalah kabel power supply yang dari PLN. Ini untuk langkah paling aman kita lepas dulu. Nah, selanjutnya kabel yang lainnya kita lepas. Setelah semuanya terlepas, kemudian kita geser ini monitornya untuk tempat isinya. Kemudian kita angkat, kita naikkan. Selanjutnya langsung saja kita rebahkan supaya penanganannya lebih mudah. Kemudian bautnya kita lepas. Kita letakkan pada tempat yang aman bautnya. Selanjutnya kita buka tutupnya. Kita letakkan tempat yang aman dulu. Nah, ini di sini masih terpasang rapi untuk RAM-nya. Kita akan coba lepas, kemudian nanti kita tangani dengan beberapa cara penanganan yang singkat dan mudah. Kita tekan untuk pengaitnya ini, pengait RAM-nya ke kanan ke kiri. Nah, setelah terlepas kita ambil, kemudian nanti siap kita coba bersihkan dulu, karena bisa dimungkinkan RAM ini kotor untuk pin-pinnya ini, atau soketnya nanti kotor juga debu. Kita bisa bersihkan dengan kuas. Ini saya coba menghapus, meskipun penghapusnya tidak baru. Kita coba untuk melakukan penanganan yang paling mudah adalah kita bersihkan dari pin-pin ini secara pelan-pelan. Ya. Kemudian kita balik. Sekaligus juga kita bersihkan soketnya menggunakan kuas, karena siapa tahu soketnya kotor. Ini tempat soketnya. Nah, ini. Kita pastikan sudah bersih, kemudian kita coba untuk memasang RAM ini. Nah, untuk memasang RAM ini kita tidak boleh terbalik. Nah, kita pasang di tempatnya. Kemudian kita pastikan RAM terpasang dengan baik dengan cara menekan dengan kuat. Terus
dipastikan pengaitnya sudah benar. Hal ini apabila pengaitnya belum terpasang dengan benar bisa menyebabkan RAM-nya rusak terbakar atau komponen yang berhubungan dengan RAM itu terbakar. Setelah RAM terpasang dengan benar, kita lakukan uji coba dulu. Jadi nanti setelah yakin uji cobanya ini kita betul, baru nanti ditutup, ditempatkan seperti semula. Kita coba pasang dulu untuk semua kabel-kabelnya ya. Ini saya sengaja memasang dulu yang aman untuk keyboard dulu, atau tidak dipasang semua juga tidak apa-apa, yang penting nanti ada kehidupan. Nah, yang terakhir kita pasang untuk kabel powernya. Kita coba nyalakan, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini bunyi ya. Berarti di layar monitor sudah bisa menyala. Berarti ini sudah normal RAM-nya. Ini di sini ada tertulis CMOS error ini. CMOS error ini berarti kita set ulang. Ini juga kemungkinan ada trouble yang lain. Ini kemungkinan setting BIOS nanti ini. Karena bisa diperbaiki dengan cepat nanti ini. Setelah yakin, kita matikan lagi. Kemudian kita tutup casingnya. Kita tutup, kita pasang baut-bautnya. Kemudian kita kembalikan, kita turunkan, letakkan di posisi semula. Jangan lupa kabel untuk koneksi internet jaringan kita pasang juga. Nah, kita tes kembali sudah normal seperti semula atau belum. Kita coba nyalakan kembali untuk komputernya. Kita lihat prosesnya. Nah, ini sudah normal, ini normal kembali. Berarti komputer ini tadi permasalahannya berbunyi bip panjang. Ini adalah kerusakan pada RAM-nya. Dan setelah dianalisa, ditangani, ternyata ini RAM-nya pengaruhnya kotor. Itu seperti itu. Jadi untuk penanganan sangat mudah. Jangan lupa setelah ini normal kita kembalikan posisi semula. Kita matikan saja, ini sudah normal. Demikianlah yang saya lakukan untuk menangani kerusakan pada PC, khususnya ini mengenai RAM. Yang intinya RAM ini tidak rusak, tetapi karena kotor atau berdebu atau soketnya berdebu. Ini saya lakukan, semoga bisa bermanfaat bagi yang lainnya yang mungkin mengalami kasus yang sama, dan juga bisa sebagai dokumentasi
kegiatan saya di dalam proses belajar mengajar. Permasalahan yang kedua, ini sesuai dengan petunjuk dari teknisi, komputer PC ini juga bermasalah, seperti menurutnya itu tidak hidup sama sekali. Maka kita coba analisa dulu, kita coba dulu nanti kayak apa kasusnya. Nah, ini setelah dinyalakan, memang betul-betul tidak ada tanda-tanda kehidupan dari power supply-nya. Maka untuk langkah pertama ini saya akan mencoba membuka dan mencoba menanganinya mungkin di power supply-nya nih mungkin, karena tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kita lepas dulu untuk semua kabel-kabelnya karena kita akan membongkar PC ini. Ya. Semuanya dilepas semua. Kita amankan dulu. Yang lepas, kita naikkan ke atas. Kemudian untuk mempermudah proses, kita geser untuk memerlukan tempatnya agak luas karena akan kita rebahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lepas dari bautnya, ini mudah. Buka penutupnya, kita amankan dulu. Kemudian kita persiapkan untuk optiknya. Jadi kita akan melepas power supply-nya. Karena di sini power supply ini fungsinya adalah untuk mengubah arus dari tegangan AC 220 volt menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh komponen dari motherboard. Ada yang 12 volt, 5 volt, dan 3 volt. Kita lepas dulu. Semua kabel yang ke motherboard atau komponen lainnya kita pastikan terlepas semua. Kemudian kita akan tes dulu sebelum pasti ini mengetahui pasti komputer power supply-nya rusak. Kita tes menggunakan kawat. Untuk mengetahui atau sekaligus kita lakukan tes pada power supply ini, kita lepas kabelnya sudah. Selanjutnya kita beri power dari listrik ini, kita pasang. Kita tes menggunakan kawat seperti ini atau kabel, boleh. Kemudian di soket ini kita akan menghubungkan pin nomor 14 atau 15 atau yang berwarna hijau ini, yang berwarna hijau dengan yang hitam, jadi ground. Kita pasang seperti ini. Nah, ini kalau power supply yang normal maka akan berputar kipasnya. Ini tidak terlihat sama sekali, tidak berputar. Ini tidak berputar sama sekali untuk kipasnya. Berarti saya bisa memastikan bahwa kerusakan ini memang betul-betul disebabkan oleh power supply yang tidak beres. Nah, selanjutnya kita akan melepas power supply ini. Ya, kita cabut dulu kabel powernya dari listrik. Kemudian kita lepas bautnya satu persatu. Kita pastikan baut sudah lepas semua, kemudian semua kabel kita pastikan juga sudah terlepas semua, maka kita tinggal angkat power supply-nya. Ini kita akan menggantinya dengan power supply yang normal. Saya akan ambil cadangan dulu untuk power supply yang sudah disediakan di lab komputer ini. Ya, saya ambil dulu ini untuk cadangan dari power supply-nya.
cadangan, itu tadi power supply yang rusak. Selanjutnya kita karena ini barang cadangan, kita juga pastikan ini normal atau tidak, karena khawatirnya disimpan terlalu lama ada mengalami kerusakan. Kita coba tes menggunakan kabel listrik. Kemudian seperti tadi, untuk pinnya, pin nomor 14 dan 15 kita hubungkan menggunakan kawat atau sekali lagi kabel yang berwarna hijau dengan warna hitam ground. Nah, ini sudah terlihat, ini kipasnya berputar, berarti masih normal. Berarti kita gunakan power supply yang ini untuk menggantinya. Lepas cabut kawatnya, kemudian kita lepas powernya, kita pasang di casing ini. Kita pasang kembali baut-bautnya. Selanjutnya langkahnya adalah kita memasang semua soketnya ke motherboard. Dan ini tidak mungkin terbalik. Kalau terbalik tidak bisa masuk ini. Pasang yang kabel power yang kehabis. Nah, kemudian ini yang 5 voltnya ini. Terus untuk fan tambahan juga harus kita pasang. Rapikan. Bisa mengikatnya. Setelah yakin terpasang semua, saya akan coba beri power dari listrik. Kita tes sudah nyala atau belum. Kita tombol powernya. Nah, ini sudah terlihat kipasnya atau fan-nya sudah berputar. Berarti ini normal. Sudah normal ini. Kita bisa lihat. Kita matikan lagi. Nah, sudah mati. Selanjutnya kita tutup untuk casing ini. Tapi pastikan sebelum menutup semua komponen sudah terpasang kabel untuk powernya. Letakkan di tempat semula. Kemudian kita pasang semua kabel-kabelnya.
terakhir kabel listriknya pasang. Setelah dikembalikan seperti posisi semula, maka kita letakkan posisi monitor untuk mouse. Saya akan coba lakukan untuk melakukan uji coba hasil. Kita nyalakan. Kita tunggu, lah ini sudah menyala. Kesimpulannya, untuk CPU ini atau komputer ini rusaknya adalah di bagian power supply. Untuk langkah penanganannya itu kita ganti dengan power supply cadangan. Power supply juga sebetulnya bisa diperbaiki, tapi akan memakan waktu dan dimungkinkan juga harga komponennya bisa melebihi dari harga yang baru. Tapi tergantung dari kerusakannya. Ini sudah normal, jadi kita shutdown saja ini. Semoga hasil penanganan saya mengalami kerusakan pada power supply ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa sebagai dokumentasi dari kegiatan saya.